Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan via online, yaitu tentang pertama pembinaan akhlak dalam kehidupan. Akhlak ini harus dibina sedini mungkin, sehingga akhlak ini harus menjadi hal yang biasa dilakukan, dan akhlak ini harus menjadi darah daging seorang muslim, sehingga akhlak itu menjadi jati diri seorang muslim, karena akhlak itu adalah bagian dari perkara-perkara agama, ya, yang wajib, ya, salah satunya kita laksanakan. Nah, di dalam pembinaan akhlak ini, ya, itu harus sedini mungkin. Artinya tidak mungkin akhlak itu lahir begitu saja, tetapi harus bisa dilaksanakan dan biasa dilaksanakan. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, Nabi Muhammad itu sebagai sumber akhlak, dari perkataan beliau, dari perbuatan beliau, dari sifat-sifat beliau, bahkan di dalam hati beliau. Nah, itu menjadi sumber kita, ya, selain daripada Al-Qur'an. Itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Siti Aisyah ketika ditanya oleh sahabat, bagaimana akhlak Rasulullah? Siti Aisyah hanya mengatakan khuluquhu Al-Qur'an. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Qur'an. Jadi artinya Al-Qur'an yang berjalan, ya, itulah Nabi kita Muhammad. Itulah akhlak Nabi Muhammad. Makanya kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri pribadi Rasulullah itu ada uswatun. Ada contoh suri tauladan yang baik buat kamu. Sehingga ini yang harus menjadi contoh kita, ya, di dalam kehidupan kita. Apakah kita ini menjadi seorang suami dari istri, seorang orang tua, bapak dari anak-anaknya, sebagai tetangga, sebagai teman daripada teman-temannya dan sebagainya, bahkan sebagai panglima perang Rasulullah, bahkan sebagai presiden Rasulullah, ya, sebagai seorang pengusaha, pedagang Rasulullah. Jadi itu semua sudah dilakukan oleh Rasulullah, sehingga kita ini, ya, wajib untuk mencontoh Rasulullah. Akhlak yang sudah kita pelajari, ya, itu terbagi menjadi dua pada dasarnya, akhlak kepada Allah dan akhlak kepada selain Allah, yaitu akhlak kepada alam semesta. Nah, akhlak kepada alam semesta ini nanti akan dibagi menjadi akhlak kepada manusia dan akhlak kepada lingkungan. Maka akhlak kepada manusia itu nanti akan dibagi menjadi akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada orang tua kita, akhlak kepada teman kita, akhlak kepada tetangga kita, dan lain sebagainya. Nah, kemudian oleh Imam Al-Ghazali, akhlak ini membagi menjadi 4 bagian. Ada hikmah di sana, ada amarah, ya, ada nafsu, dan ada kekejian. Nah, antara akhlak, kemudian ada etika, kemudian ada moral, ini menjadi hal yang sama dalam arti mengajarkan kepada kita tentang kebaikan. Tapi ada hal yang berbeda antara akhlak, moral, dan etika. Ya, akhlak itu menjadi sumbernya, jadi sumber itu ada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, sedangkan moral dan etika itu yang menjadi sumber adalah manusia. Nah, inilah yang membedakan antara manusia dengan Tuhan. Ya, tentunya manusia ini, ya, sebagai makhluk yang mempunyai kekurangan, ya, itu tidak menjadikan manusia itu menjadi sumber daripada moral itu sendiri, akhlak itu sendiri. Ya. Nah, kemudian akhlak ini mempunyai posisi yang istimewa dalam Islam, karena dia menjadi
ilmu yang wajib kita pelajari. Selain daripada ilmu tauhid, kemudian ada ilmu ibadah atau ilmu syariah dan akhlak. Jadi aspek yang ketiga dalam agama Islam, ya, yaitu akhlak ini yang wajib kita lakukan, bahkan kita pelajari. Ya, karena antara akhlak dengan iman, antara iman dan kemudian ibadah, ini saling berkaitan. Sehingga Rasulullah mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanun khuluqa. Iman seorang mukmin yang paling sempurna itu adalah akhlak. Jadi antara akhlak dengan iman itu seperti sekeping mata uang yang tidak terpisahkan. Bahkan akhlak ini cerminan daripada iman itu. Ya. Nah, kemudian akhlak itu nanti dibagi menjadi dua macam, ada akhlak baik atau akhlak mahmudah atau akhlak karimah. Yang kedua ada akhlak yang buruk atau mazmumah atau akhlak yang buruk. Nah, ada yang mempengaruhi akhlak itu. Apa yang mempengaruhi akhlak? Ada yang faktor ekstern dan faktor intern. Nah, faktor intern itu ada insting dari manusia itu sendiri. Kemudian ada kebiasaan yang biasa dilakukan, ada kemudian keturunan. Ini yang sifatnya intern. Ya, kemudian yang ekstern itu dari faktor kekeluargaan, ya keluarga, kemudian dari lingkungan, dari teman. Nah, itu yang mempengaruhi dari terbentuknya akhlak. Baik, ini materi yang pertama yang kita bahas. Kemudian materi yang selanjutnya, ini tentang PPKS. PPKS itu adalah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, ini termasuk materi yang baru yang harusnya ini menjadi mata kuliah. Ya, sehingga kemudian PPKS ini dimasukkan ke dalam materi akhlak dan etika. Nah, ini nanti ada ada pertemuan yang pertama, ya, itu tentang PPKS yang secara umum. Nanti yang pertemuan yang kedua yang selanjutnya itu PPKS ditinjau dari agama, ditinjau dari Al-Qur'an. Nah, yang pertama dulu yang akan kita bahas yaitu tentang PPKS. Apa sih PPKS? PPKS itu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, ini marak misalnya dilakukan di lingkungan kampus, ya. Karena kita perguruan tinggi, ya, tentunya banyak hal-hal yang berbau PPKS, berbau kekerasan seksual di kampus. Nah, apa saja PPKS itu? Nah, ini dasar hukumnya ada Peraturan Menteri Pendidikan ya, nomor 30 tahun 2001 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Nah, pencegahan itu artinya tindakan atau cara atau proses yang dilakukan agar seorang atau sekelompok orang itu tidak melakukan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Jadi ada tindakan-tindakan. Nah, tindakan ini tentunya harusnya tindakan bukan saja tindakan yang setelah terjadi, tapi tindakan sebelum terjadi. Jadi ada tindakan pencegahan. Nah, ini yang harus dilakukan. Makanya ini harus diketahui oleh setiap mahasiswa, ya, tentang bagaimana itu tentang pencegahan kekerasan seksual. Nah, bentuk pencegahan ini pertama harus ada kampanye. Jadi mahasiswa khususnya itu harus tahu tentang bagaimana itu kekerasan seksual, ya. Kemudian ada sosialisasi. Nah, kita ini bagian dari sosialisasi, ya, materi tentang kekerasan seksual ini, ya. Kemudian ada dari bentuk pendidikan, ya. Kita masuk ke dalam materi akhlak dan etika. Kemudian lewat apa? Teknologi, ya. Kemudian informasi komunikasi, biasanya ya lewat WA dan sebagainya, ya lewat media-media sosial. Kemudian ada layanan pelaporan, artinya ketika ada kekerasan itu harus dilaporkan. Jadi jangan takut untuk melaporkan. Karena kalau tidak melaporkan, maka orang yang melakukan itu akan terus dia melakukan.
ya tidak ada pencegahan itu, sehingga orang itu setiap saat, setiap kali itu akan terus melakukan kekerasan seksual. Makanya harus dilapor. Nah, bagaimana upaya pencegahan? Pertama, stop IT. Ya, jadi dengan cara mengintegrasikan materi mengenai pencegahan kekerasan seksual itu ke dalam satu mata kuliah atau program pengenalan lingkungan kampus. Jadi harus diperkenalkan tentang apa sih itu kekerasan seksual, misalnya khususnya di sekitar kampus. Nah, kemudian ada penanganan. Penanganan ini ketika hal itu kemudian terjadi, kekerasan seksual itu, maka harus ada penanganan. Tidak bisa begitu saja dibiarkan. Ya. Nah, penanganan ini adalah tindakan atau proses untuk menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi yang telah terjadi. Nah, jadi harus ada satu lembaga khusus di sekitar kampus ya yang tugasnya itu adalah lewat PPKS tadi. Ya, nah Unindra itu punya ada tempat, ada kantornya itu di belakang, ya gedung belakang itu ada lembaga yang khusus menangani kekerasan seksual khususnya di sekitar kampus. Nah ini baru Unindra yang menjadi contoh ya bagi kampus-kampus lain ya. Nah makanya Unindra ini artinya dalam melaksanakan PPKS ini cepat ya bereaksi gitu ya. Nah apa kekerasan seksual itu? Ya itu macam-macam. Di lingkungan pendidikan ada setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh atau fungsi produksi seseorang. Jadi tidak harus, maaf misalnya dengan perkosaan saja misalnya. Tapi dengan merendahkan, melecehkan misalnya wanita, ya bahkan dengan bersiul saja, ya atau mengedip-ngedipkan mata misalnya, itu sudah bagian dari kekerasan seksual. Ya karena sudah dalam menghina, merendahkan. Nah, biasanya yang menjadi korban itu biasanya ya perempuan kan gitu. Jarang sekali kalau laki-laki menjadi korban kekerasan. Biasanya kaum wanita. Ya. Nah, apa itu ketimpangan relasi kuasa atau gender? Kondisi terlapor menyalahgunakan sumber daya pengetahuan ekonomi dan penerimaan masyarakat atau wewenang dan status sosialnya untuk mengendalikan pelapor, korban, atau saksi. Nah, biasanya kalau wanita itu menjadi korban, ya laki-laki itu akan merasa bangga gitu ya, karena ada bias gender di sini ya. Jadi dia mengatakan bahwa laki-laki itu lebih lebih mulia, misalnya lebih unggul dari wanita. Nah, jadi itu ketimpangan relasi itu. Nah, apa saja akibat dari kekerasan? Kekerasan itu bisa terjadi dalam keragam gradasi, mulai dari ketidaknyamanan sampai penderitaan itu bagi korban. Jadi sampai hal-hal yang ya menjadi trauma bagi kaum perempuan. Ya, yang saya katakan tadi ya bersiul saja itu sudah bagian. Ya melecehkan, mengidap-ngidapkan mata misalnya itu sudah bagian sebenarnya dalam kekerasan itu. Nah, tapi kan nggak mungkin ketika ada orang hanya mengedipkan mata kemudian Anda melaporkan ya. Itu saya kira berlebihan lah ya kalau sudah sampai. Tapi itu sudah bagian dari kekerasan seksual. Nah, apa tujuannya? Ya, ini dalam peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2001 tadi tentang PPKS. Ya, apa tujuannya? Untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga pendidikan, dan warga kampus di perguruan tinggi. Jadi ini tujuan daripada PPKS ini. Jadi ya bersihlah dari kekerasan seksual, saya kira kampus. Ya, jadi artinya wanita itu sebagai korban ya, biasanya itu akan terlindungi ya dengan adanya peraturan Menteri Pendidikan ini.
Nah, sasarannya apa? Pertama mahasiswa umumnya ya biasanya lah. Nah, kemudian ada pendidik ya, mungkin dosen misalnya ya, atau ketenaga pendidikan. Nah, itu di sekitar warga kampus. Ya, biasanya ya antar mahasiswa, bisa saja antara pendidik atau mahasiswa dengan pendidik misalnya. Ya. Nah, tapi ya insya Allah ya Unindra belum pernah lah ya terjadi seperti itu ya. Nah, karena Unindra ini kan apa backgroundnya adalah pendidikan ya, nggak mungkin tenaga pendidikan melakukan hal itu ya, itu jarang terjadi. Nah, jenis-jenisnya bisa secara verbal ya, dengan kata-kata ya kan, yang yang ya maaf misalnya dengan kata-kata yang jorok misalnya ya. Ya, kemudian bisa terkait fisik ya, misalnya ya apa menyentuh dan sebagainya ya, saya kira itu. Kemudian non fisik ya, bisa tadi yang saya katakan mengedip-ngedipkan mata, bersiul ya yang menjurus ke sana tentunya ya. Kemudian melalui teknologi informasi ya, bisa lewat medsos, WA ya kan. Nah, itu bisa terjadi ya adanya kekerasan seksual ya. Nah, seperti misalnya secara verbal ya, siulan, rayuan ya. Secara fisik ya menyentuh, meraba, bahkan memperkosa misalnya. Kemudian non fisik bisa memandang ya. Nah, yang sekarang itu memperlihatkan alat kelamin itu kan banyak terjadi gitu kalau kita lihat di berita-berita ya. Kemudian mengirimkan teks, video atau apa foto misalnya ya, itu bagian dari kekerasan seksual. Nah, bentuk kekerasan seksual yang dalam perguruan tinggi ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini satu contoh ya. Ada verbal, non verbal, fisik, non fisik, bahkan lewat ya teknologi dan informasi ya. Nah, ini satu contoh. Nah, ini contoh-contoh lain ya, Anda bisa lihat dengan meraba ya, akan bersiul tadi itu kan. Nah, akan sampai memperkosa misalnya ya. Gitu. Ya, banyaklah saya kira ya, bahkan yang sekarang lagi rame itu ya, apa tuh yang eh, karyawan di Cikarang itu ya, kalau ingin dilanjutkan kontrak kerjanya harus ya apa melakukan persetubuhan dengan bosnya misalnya ya. Nah, itu bisa terjadi itu ya, seperti itu ya. Nah, kekerasan seksual di kampus ya, karena ada budaya patriarki ya. Jadi kayak yang lebih mulia itu ya laki-laki misalnya ya. Kemudian adanya relasi kekuasaan yang timpang ya antara korban dengan pelaku ya. Ada budaya victim ya tim. Kemudian mahasiswa masih kurang memahami konsep kekerasan. Ya, minimnya laporan misalnya, kurang ada laporan misalnya ya, karena khawatir, ketakutan itu, rasa takut itu ya biasanya. Nah, kemudian ada pihak kampus yang menutupi ya, itu bisa saja banyak terjadi ya di sekitar kampus. Makanya ini yang harus kita lihat ya, kita pahami. Bagaimana tindakan kita jika melihat korban yang sedang dilecehkan, ya melapor ya. Nah, jadi bukan hanya korban, tetapi yang melihatnya pun itu harus melaporkan ya. Nah, bisa dialihkan, dilaporkan, didokumentasikan, ditegur, bahkan ditenangkan. Nah, ini mengintervensi kekerasan seksual. Nah, ada penyebabnya, 5 penyebab. Minimnya pendidikan seks, akibat terus-menerus menonton film porno ya kan. Nah, ya, jangan hobi nonton film porno ya. Tidak memberikan dampak pada seni maupun korban ya. Pokoknya ya kesenangan saja ya. Ya, kenikmatan saja itu. Mengetahui bahwa korban lemah dan mudah dirayu, karena korbannya ini gampang dirayu dan mudah gitu kan. Ya, jadi cewek gampang gitu. Pelaku merasa biasa berlaku sukanya karena punya status yang dihormati ya, karena pelaku sendiri merasa dia itu
power ya, punya kekuatan. Itu menjadi salah satu penyebab dari terjadi kekerasan seksual. Ya bisa juga dari maaf misalnya dari pakaian yang dikenakan oleh misalnya korban misalnya ya kan, banyak terjadi kan, karena pakaiannya minim gitu, minimalis. Nah, itu kan mengundang lalat ya, mengundang pelaku-pelaku ya, itu untuk melaksanakan melakukan kekerasan itu. Ya, oke. Jadi caranya menghindari ya jangan percaya ya. Hindari obrolan berbau porno. Puasa mau beberapa meter melumpuhkan lawan misalnya ya. Jadi kalau diperkosa ya harus lawan misalnya. Berani bersikap tegas ya, jangan diam saja ya. Bahkan menikmati ya, ini yang lebih parah gitu ya. Bersikap percaya diri, harus percaya diri, mempersiapkan alat pelindungan diri ketika ya terjadi misalnya pemerkosaan misalnya. Ini cara menghindarinya ya. Baik, saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan ya, lebih dan kurangnya insyaallah hari Minggu kita juga akan melaksanakan kuliah secara online nanti tentang PPKS ditinjau dari sudut agama. Jadi bagaimana agama khususnya Islam ya berbicara tentang PPKS. Apa saja ayat-ayatnya misalnya atau hadis-hadis yang berbicara tentang PPKS. Insyaallah hari Minggu kita akan bahas lebih lanjut. Baik, saya kira ini saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.